Jadi aku tuh mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa suddenly dengan sangat epic aku itu nemu kelinci kecil. Ceritanya itu aku itu lagi habis nge-grooming si Unyil. Jadi aku grooming itu aku home service. Jadi petugas groomingnya itu datang ke rumah, itu cuman pick up si Unyil doang. Jadi bukan nge-grooming di rumah tapi kayak antar jemput gitu loh. Nah, kayak beberapa saat setelah si groomer itu pergi, kemudian aku nutup pintu ya. Itu aku ngeliat ada kayak binatang-binatang kecil gitu loh, kayak binatangnya itu kayak aneh kecil. Dia makan rumput di rawa-rawa karena rumah aku itu kan masih rawa-rawa. Jadi rumah aku tuh belum ada kayak komplek yang berdekatan rumahnya gitu ya, dan penuh penduduk, padat penduduk itu belum. Jadi banyak banget rawa-rawa yang memang banyak banget rumput-rumputnya. Dan aku ngeliat hewan ini tuh kayak kelinci tapi nggak bentuk gitu loh. Aku akan kasih lihat ke kalian itu fotonya ketika aku pertama kali nemuin. Nah, aku bener-bener literally panik gitu ya, karena aku sampai bingung. Jadi aku kirimin si kelinci ini tuh ke vet langganan aku. Sampai akhirnya ketika didiagnosa ternyata dia itu malnutrisi dan juga dia itu skabies itu yang parah banget. Bahkan ketika pertama kali aku nemu itu bentuknya itu nggak kayak kelinci, kayak aneh gitu kok, kayak ada pokoknya kayak menjijikkan gitu lah. Pokoknya kalau kalian ngeliat tuh rasanya kayak kalian tuh kayak gatel banget. Apalagi kalau misalkan kalian itu tipe yang kayak gampang jijik atau gampang gampang kayak gatel gitu loh melihat sesuatu yang kayak bentol-bentol di badan hewan. Nah, aku akan kasih lihat kayak gimana sekarang si Bongbong. Aku kasih dia nama Bongbong setelah dia udah perawatan selama 1 bulan di vet dan ngabisin 1,5 juta. Tada, ini kita mau unboxing lagi beberapa produk. Tuh ya, lihat ini ada apa aja. Aku akan unboxing dulu baru nanti aku liatin apa aja. Ini so far total itu segini ya. Tuh, banyak ya kan? Highlightnya itu adalah minuman kolagen. Ini lokal punya ya. Jadi harganya juga lebih affordable. Nah, ternyata aku kira awalnya ini tuh bentuknya saset gitu kan, as usual. Nah, ternyata bentuknya kayak gini tuh. Nah, jadi serbuknya tuh langsung kayak gini. Jadi cara pakainya itu dipakai 10 gram dalam 150 ml air. Ini tatakan buat kandang, dan ini lebih buat kelinci ya, karena kalau kelinci kan dia harus ada bawahnya kayak gini nih supaya pupnya tuh bisa langsung turun ke bawah, jadi gampang dibersihinnya. Nah, beda sama yang sebelumnya itu yang aku punya kan karet. Nah, kalau yang karet itu nggak enaknya itu pasti dimakanin sama si kelinci, karena kan dia ini ya pengerat ya, jadi gampang kemakan sama kelincinya. Yang besar kedua itu nih, ini ada rak gantung. Kok rak gantung sih? Bukan sih, ini pot bunga yang gantung ke dinding. Tuh, ini lebih tepatnya buat dekorasi aja sih nanti. Ini ada paketan kecil. Oh, ini itu adalah sabun mandi yang whitening, yang alpha arbutin, yang aku udah 2 kali repurchase. Harganya kayak 20 ribuan. Dan ini cukup efektif sih whiteningnya daripada sabun-sabun kayak Shinzui. Ini tuh Braille ya, dia itu kayak pemutih gigi infonya sih, tapi aku belum coba. Jadi nanti ini akan sekaligus di review pula. Tuh, Braille Teeth Whitening Powder. Sebenarnya dia ada yang pen, tapi aku kayak lebih pengen coba yang powdernya dulu. Yang harus selalu di repurchase ya. Tuh, ini esensial punyanya Vet Pikurian Cabigami.
Dan sekarang ada kartunya. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan produknya, kamu harus unboxing dulu ini produk dan dilihat kartunya. Kalau misalkan kamu unboxing dalam satu kali ini video ya, ternyata produk di dalamnya itu rusak, nah itu bisa langsung diklaim. Tapi kalau nggak ada video unboxing ya, maka tidak akan bisa mendapatkan garansi dari Fatpic Korean. Terus ini bajunya minimal. Oh, ini ada jumpsuit. Nah, ini sekaligus. Warnanya ini paket yang paling besar. Isinya apa kira-kira? Tada, balik dong. Bentuknya kayak si Kelly Herma. Oke, so far ini semua adalah produk yang di unboxing hari ini, dan yang nantinya akan aku review tentunya ini ya. Aku pengen tahu kolagen drink lokal itu kayak gimana kualitasnya. Kemudian juga ini sabun whiteningnya. Ini karena udah repurchase yang kedua kali. Nah, ini yang bikin penasaran, Braily Teeth Whitening Powder. Beneran bisa whitening gak sih? Kepo kan? Broto! Kenapa Broto terkapar? Broto! Oh, ternyata dia tidak kenapa-kenapa. Tuh, ini adalah Bongchan. Awalnya namanya tuh Bongbong, tapi diganti nama jadi Bongchan. Bongchan. Ya Bong. Bong. Banyak yang kepo, Bong. Nah, jadi ini awalnya kan dikasih ini ya. Apa namanya? Aku kasih di sini biar dingin, keramik gitu ya. Nah, terus ini minumannya. Ini itu setting tempat pupnya gitu. Jadi pupnya itu kayak tempat pupnya kucing, tapi dikasih ini saringan supaya pupnya tuh, nah di bawah sini ini tuh aku campur ada wood pellet, ada soyu tofu soya, ada juga ini pasir kucing yang biasa yang bentonite. Kemudian ini settingan makanannya. Jadi makannya itu hay ya, atau rumput kering, Timothy hay. Jadi ternyata hay itu ada banyak ya, ada yang meadow, ada yang orchard, ada juga yang Timothy, ada juga yang alfalfa. Nah, ini aku kasih empuk-empuk aja nih, kain-kain, biar dia kalau mau tidur itu gampang, enak gitu. Jadi kayak ada bantalannya nih. Nah, ini skabiesnya udah sembuh tuh, udah bagus kan, udah tinggal tumbuh aja nih. Coba ini aku akan taruh di sini dulu. Ini Timothy hay-nya dia. Nah, ini dia mau nggak nih? Jadi biar sebenarnya ini nggak perlu keramik ya, kalau udah ada ini mah nggak perlu keramik. Dan ini ukurannya 20 x 20. Wow, ini pasti mau di ini nih. Hei kamu. Tuh, mau ngapain tuh anak? Juga bisa di setting kayak gini. Jadi supaya ini yang agak ketinggian buat dia. Jadi dia dari sini naik ke sini, terus naik ke sini deh. Terus dia makan sambil pup. Karena yang namanya kelinci itu ternyata dia itu suka makan sambil pupi. Tuh. Ini aku kasih kayak gini. Keramik-keramik yang nggak kepake supaya lebih adem juga dianya, karena kan dia ditaruh di luar nih ya kan, tuh dia nggak kepanasan juga, jadi ada efek adem. Yang jagain si Bongbong, yang jagain Bongchan nih, dia jagain nih. Jadi meskipun dibuka ini tidak akan diterkam si Bongbong, karena dia sudah bisa dipercaya ya. Kamu udah bisa dipercaya ya. Itu kenapa tuh mulutnya tuh? Itu sisa makanan dong, mulutnya dong, Meng. Broto, sisa makanannya gimana sih? Entah, entah, sisa mama nih lo. Lihat entah, mami nggak bener. Nih, mami lo nggak bener, Pak. Tuh si gendut tuh, perutnya segitu tuh. Perutnya segitu cuy. Anyway, ini gila banget sih. Ternyata aku juga baru tahu bahwa yang namanya kelinci itu kan harganya lebih murah daripada kucing ya. Kalau aku ngelihat kelinci itu dari dulu harganya kayak cuman 50.000, 100.000.
paling mahal tuh kelinci, serasnya kelinci itu kayak sekitar 1 juta. Tapi perawatannya itu, wih gila, perawatannya itu bahkan bisa ngabisin berjuta-juta banget gitu loh. Dan mereka tuh ternyata adalah tipe hewan yang mudah banget skabies. Jadi sedangkan skabies itu kalau dari pengalaman aku kayak jadi susah banget gitu loh ngilangin skabiesnya. Sebenarnya juga aku nggak tahu ya apakah aku itu bisa ngerawat kelinci atau tidak, dan bagaimana mereka, dan apakah kelinci itu bisa hidup bersama dengan kucing-kucing aku. Sebenarnya aku juga nggak expect gitu ya. Mungkin habis ini kalau misalkan si Bongbong udah sehat, aku akan mencoba untuk mencarikan Bongbong adopter gitu ya. Siapa tahu ada adopter yang lebih ngerti gimana caranya pelihara kelinci, gimana cara merawatnya. Karena aku takut gitu loh jadinya kalau misalkan Bongbong ini bersama dengan kucing-kucing aku, mereka itu kan pernah makan daging kelinci. Takutnya itu terjadi apa-apa ke si Bongbongnya. Tapi yang pasti aku minta ke teman-teman doanya aja supaya si Bongbong ini sehat gitu ya. Maksudnya dia skabiesnya cepat sembuh. Dan mungkin habis ini aku akan melakukan suntik skabies, karena yang kemarin itu benar-benar literally nggak sembuh-sembuh. Jadi ada progres yang signifikan selama 1 bulan, tapi kayak belum tuntas gitu loh semuanya. Jadi aku tuh kayak gergetan. Akhirnya aku menggunakan berbagai macam salep, berbagai macam bahkan aku juga udah menggunakan Revo. Tapi itu skabies benar-benar masih stay on the go. Jadi ya mungkin akunya aja yang nggak tahu gimana cara ngerawat kelinci, jadinya agak-agak gimana ya, dia kayak agak menjadi beban tersendiri gitu loh. Tapi yang pasti karena kita tuh nggak boleh ya ngerasain beban ketika kita merawat hewan, karena biasanya hewan itu ngerti energi kita gitu loh. Kalau misalkan kita ngerasa berat ngerawat dia, biasanya hewan itu jadinya malah nggak sembuh-sembuh, atau enggak malah sakit, malah deep down dia. Jadi bantu aku untuk afirmasi positif supaya aku bisa setidaknya merawat Bongbong sampai dia sehat, sampai dia berada di tangan yang tepat, di tangan orang yang tepat yang memang udah biasa pelihara kelinci dan punya kelinci yang tidak terlalu banyak sehingga punya perhatian yang lebih buat si Bongbong. Oke, kalau gitu itu sekian untuk cerita aku tentang si Bongbong. Buat kalian yang mungkin nggak ngikutin aku di Instagram atau TikTok, biasanya aku tuh update tentang si Bongbong itu di sosial media tersebut. So ya, kalau gitu see you on the next video. Bye bye.